Presiden Prabowo telah menginstruksikan kementerian dan lembaga untuk melakukan efisiensi anggaran, tak terkecuali pada lembaga penegak hukum. Namun instruksi Presiden ini dinilai dapat mempengaruhi kualitas penegakan hukum. Dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI, Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut akan mengalami peningkatan beban kerja imbas kebijakan efisiensi anggaran. Rekonstruksi ini menyebabkan anggaran KPK terefisiensikan 201 miliar rupiah. Di dalam efisiensi ini sudah terdapat efisiensi dalam konteks perjalanan dinas sebesar 50%, yaitu 61,512 miliar rupiah. Melakukan efisiensi dalam perjalanan dinas dan penugasan. Dalam konteks ini jumlah hari perjalanan dinas kita kurangi dan jumlah orang dalam melakukan penugasan, penyelidikan, penyidikan, dan juga penuntutan kita kurangi. Ini artinya pegawai KPK, insan KPK akan mendapatkan beban kerja yang sedikit lebih tinggi dari sebelumnya. Ketua Komisi Yudisial mengklaim operasional harian pihaknya terganggu akibat penerapan efisiensi anggaran. Ketua KY bilang dampak pemotongan anggaran yang mencapai 54% berdampak ke gaji pegawai yang hanya cukup hingga bulan Oktober 2025. Dengan anggaran yang ada, operasional saja sehari-hari itu agak terganggu. Apalagi dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya ya. Karena KY juga tidak cukup. Karena gaji pegawai saja itu hanya cukup sampai bulan Oktober. Ya, itu saya tadi dapat kabar BBM kami mulai bulan depan beli sendiri. Ya, 54% ya kami. Ya 54% itu dari 184. Ya nggak ada lagi memang. Ya kalau dipotong darinya besar mungkin masih besar. Nah ini dari kecil dipotong. Ya itulah. Untuk Hakim Agung itu perkiraan antara 4 sampai 5 miliar. Dampak efisiensi anggaran juga dialami Mahkamah Konstitusi. Imbasnya, alokasi gaji pegawai hanya cukup sampai Mei 2025. Dengan demikian, kami terhadap pemotongan tersebut memiliki dampak satu, kami mengalokasikan gaji dan tunjangan itu 45 miliar tersebut kami alokasikan sampai bulan Mei. Kemudian adanya komitmen dalam rangka penanganan PHP Ukada tidak dapat dibayarkan karena tidak ada anggaran tersisa. Kemudian termasuk kebutuhan dalam rangka kegiatan penanganan PU, SKLN, dan perkara lainnya. Sementara itu pemangkasan anggaran LPSK hingga 62% dinilai bakal berdampak pada kualitas perlindungan kepada para saksi dan korban. Perlindungan itu kalau kami menerapkan itu kan kalau ancamannya itu ringan kami pasti menaikkan sedang. Makanya kenapa biasanya itu kami paling minim untuk melakukan pendampingan 4 orang. Dengan adanya pemotongan anggaran ini ya, maka ya kami mau tidak mau akan mengurangi personil dan itu kan akan menjadi satu hal yang akan berdampak kepada terlindung kami. Jadi kan yang tadinya 4 orang kami bisa cover ini hanya 3 atau 2 orang. Apalagi kita melihat banyak case-case yang tanda kutip relasi kuasa dengan cukup kuat ya dengan pejabat daerah kah atau misalkan dengan tanda kutip penguasa-penguasa lain. Efisiensi anggaran di KPK mencapai 201 miliar rupiah. Mahkamah Konstitusi 226 miliar rupiah, Komisi Yudisial 74,4 miliar rupiah, LPSK 122 miliar rupiah, dan Komnas HAM 52 miliar rupiah. Menurut Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, efisiensi anggaran akan berdampak buruk bagi pelayanan di Komnas HAM maupun LPSK. Amnesty International sangat menyesalkan kebijakan pemerintah untuk memangkas anggaran Komnas HAM dan juga anggaran LPSK. Pemangkasan anggaran ini bisa berdampak negatif pada layanan Komnas HAM dan LPSK terhadap masyarakat yang membutuhkan layanan mereka. Kalau sampai pemangkasan anggaran itu berdampak negatif pada layanan tersebut, saya kira akan banyak masyarakat yang dirugikan. Karena itu kami mendesak kepada negara untuk membatalkan pemangkasan anggaran kepada Komnas HAM dan juga anggaran kepada LPSK. Selain peningkatan kualitas sumber daya manusia, penegakan hukum juga salah satu fokus pemerintahan Prabowo Gibran. Namun, dengan adanya efisiensi anggaran, diharapkan tak menurunkan kualitas penegakan hukum di tanah air. Tim Liputan, Kompas TV.